Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Rahmatika dengan NIM 212211038, kelas C, program studi ilmu komputer. Jadi di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan untuk menyelesaikan ujian. Jadi di sini ada sebuah persamaan nonlinear, di mana di sini eksponen min x tambah 5x sama dengan 0. Jadi di sini kita disuruh untuk menggunakan salah satu metode tertutup untuk menyelesaikan persamaan nonlinear ini. Di sini sudah dijelaskan bahwa tingkat errornya sebesar 0,0001. Jadi di sini kita akan menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan codingan ya. Di sini setelah itu kita lihat algoritmanya. Yang pertama itu dia langkah satunya itu di sini kita menggunakan metode tabel ya. Metode tertutup, di mana di sini langkah awalnya itu definisikan fungsi fx. Jadi di sini kita tulis komentar dulu ya. Langkah 1 mendefinisikan langkah objektif. Dimana di sini float f objek sini dia float x awal. Di sini dia float y. Setelah itu kita masukkan persamaan tadi, y sama dengan POW. Kita pakai POW agar eksponennya itu bisa terbaca di codingan ini. Ini eksponen di sini 1 ya, eksponen. Itu koma pangkat min x ditambah kurung 5 kali x. Jadi ini persamaan yang akan kita kerjakan tadi ya. Ini mana tadi ya? Ini eksponen min x tambah 5x sama dengan 0. Kita tambah lagi 1 kurungnya. Oke. Setelah itu di sini kita tulis return y. Setelah itu kita masuk di langkah kedua. Di sini kita tulis dulu main di sini kita beri komentar dia langkah 2 itu. Langkah 2, tentukan range untuk x yang berupa batas bawah, batas dan batas atas. Jadi di sini kita menginput ya.
input batas bawah, atas, dan jumlah iterasinya ya. Oke, jadi di sini float kita definisikan dulu, deklarasikan ya, float a, b, n, h, dan r, koma. Nah, setelah itu kita deklarasikan lagi float c akar atau calon akar ya. Kurung siku dia di sini 500. Setelah itu n fungsinya itu dia sama juga 500. Setelah itu kita akan menampilkan ya, kita akan menampilkan batas bawah dan batas atas serta jumlah iterasinya. Copy saja supaya cepat. Input batas atas, dia input jumlah iterasi. Di sini ditambahkan cin ya, cin A. Jadi dia ini untuk batas bawahnya itu A. Oke, di sini kita sudah menampilkan batas bawah, input batas bawah, batas atas dengan iterasi. Oke, kita buat dulu basic out. /n agar terlihat lebih rapi ya. Out. Di sini nanti yang akan menampilkan untuk judulnya itu calon akar dan nilai fungsi ya. /n, jangan lupakan titik koma.
ini agar kelihatan rapi ya. Ini sudah untuk langkah kedua. Setelah itu kita masuk di langkah ketiga, dimana langkah ketiga ini untuk algoritmanya itu dia tentukan jumlah pembagian H. Nah, jadi di sini komentar L3 dia itu hitung step H ya. Jadi dia rumusnya itu H sama dengan buka kurung B kurang A dibagi N. Rumusnya di metode tabel, H itu sama dengan B kurang batas atas kurang batas bawah dibagi N. Setelah itu kita masuk di langkah keempat. Hitung step pembagi H. Jadi di sini untuk N tadi ya, N-nya dia itu 10. Tapi di sini saya belum tulis, nanti pada saat di running saja. Jadi dia itu di algoritma keempat itu dia rumusnya yang ini ya, di H sama dengan batas atas kurang batas bawah per N. Nah, jadi di sini keempat itu menghitung calon akar ya. Mulai dari sini kita akan mencari calon akarnya. Jadi di sini kita gunakan perulangan for. N I sama dengan 0. I lebih besar dari N, lebih kecil dari N, plus. Setelah itu di sini ya, di dalam langkah 4 ini ada 2 tahap ya. Jadi di sini kita beri komentar itu langkah 4.1, dimana di sini kita mencari calon akar dengan nilai fungsinya. Cari calon akar dan nilai fungsinya. Nah, di sini calon akar kurung siku ya, I sama dengan A tambah I dikali H. Untuk mencari nilai fungsinya, nah jadi rumus A tambah I kali H ini diambil dari algoritma ya. Jadi ini dia X bawah tambah I kali H, batas bawah dikali I tambah H kali H tambah I kali H. Untuk nilai fungsinya itu dia kurung siku lagi I sama dengan ya fungsi absolutnya tadi ya, objektif dalam kurung di sini calon akar
fungsi ini didapatkan setelah adanya calon akar, dan diambil dari fungsi objektif yang di atas tadi ya, yang ini. Nah, setelah itu kita lanjut. Ya di sini untuk tahap kedua dari langkah keempat ya. Sebentar, langkah 4.2, dimana di sini menampilkan calon akar dan nilai fungsi. Jadi dia di sini menampilkan calon akar dan nilai fungsinya. Jadi untuk menampilkan yang ini ya, yang di calon akar dan nilai fungsi. Jadi dia cout di sini calon akar I. Nah, di sini /t ya. Nah, setelah itu menampilkan lagi nilai fungsinya. I. Nah, setelah itu N. Oke. Nah, jadi di sini kita lanjut. Masuk ke langkah 5, di mana langkah 5 itu dia mencari akar dari sejumlah calon akar. Jadi dia itu mencari akar sebenarnya dari sejumlah calon akar yang sudah ada. Nah, tapi di sini kita gunakan lagi perulangan, tetapi di sini kita simbolkan dengan J. Jadi di sini dia for in J sama dengan 0, J ini dia lebih kecil N kurang 1. Jadi dia untuk algoritmanya itu ya langkah 5 dia ini untuk I sama dengan 0 sampai dengan N kurang 1 dicari XK, dimana jika fxk sama dengan 0 maka XK itu penyelesaian. Nah, setelah itu jika XK kali fxk tambah 1 lebih kecil dari 0, maka ini ada dua penyelesaian lagi ya, absolut fxk lebih kecil dari absolut fxk tambah 1, maka xk itu adalah penyelesaian. Jika tidak, maka xk tambah 1 adalah penyelesaian. Nah, jadi di sini kita buat dulu ya. Nah, itu J plus kurung. Karena di sini ada beberapa tahap juga ya di langkah 5, jadi kita buatlah komentar L5.1, dimana dia di sini apakah dia cek ya, apakah ada nilai fungsi yang sama dengan 0. Nah, jadi dia di sini cek apakah
ada nilai fungsi yang sama dengan 0. Seperti di algoritmanya tadi ya, dicek dulu. Nah, di sini kita guna ya, if jika R jika n ya, nilai fungsi J sama dengan 0, nilai fungsi J ya sama dengan 0 kan, maka dia itu akan menampilkan cout akar sama dengan setelah itu dia akan menampilkan juga calon akar ya, akar J. Nah, jadi dia di sini menampilkan akar dengan nilai fungsi. Serta menampilkan error juga. Jadi dia di sini yang untuk mengecek di dalam nilai fungsi ini yang sama dengan 0, dia itu akan menampilkan akar, nilai fungsi, dan errornya. Nah, fungsi J ya. Sini error sama dengan ya, jadi dia di sini absolut ya. J. Oke, koma. Ya, setelah itu ya. Kan tadi di sini kita akan cari nilai fungsi yang sama dengan 0. Nah, setelah itu ya kita akan cek lagi ya. Cek lagi yang kedua tadi, yang algoritma yang ini ya. Ini nih. Nah. Apakah nilai fungsi itu sebelum atau sesudah ada kurang dari 0? Kurang dari 0. Oke. Jadi di sini kita lihat. Di sini harus kita tambahkan dulu komentar ya, yang langkah 5.2. Dimana di sini kita akan cek. Kita akan cek lagi apakah nilai fungsi sebelum atau sesudah itu ada kurang dari 0. Ada kurang dari 0. Ya, jadi di sini ya R sama dengan
nilai fungsi atau J ya, J dikali N fungsi, saya belum dan sesudah ya tadi, N fungsi itu J tambah 1 ya, J tambah 1. Nah, tunggu. Jadi di sini mengecek apakah ada yang kurang dari 0. Nah, setelah itu kita masuk lagi di if ya. Jika R lebih kecil dari 0, maka ya di sini masuk lagi di langkah ke 5.3 ya. Gimana dia di sini tuh cek lagi ya, cek akar ada di kiri atau di kanan. Nah, jadi dia itu mengecek akarnya, apakah yang ini atau yang di bawah ini, yang ini atau yang ini. Nah, jadi kita cek ya, cek apakah akar ada di kiri atau di kanan ya. Oke. Kita masuk lagi tadi jika ya, karena kan ini banyak lagi tadi langkah-langkah tahap-tahap setelah langkah di bawahnya. Jadi kita pakai if terus ya. Di sini ya, absolute kurung dari N fungsi ya, N fungsi kurung J lebih kecil dari N fungsi J tambah 1 sebelum dan sesudah tadi. Kan kayaknya ada yang kurang dah. Nah, ini dia. Di sini harusnya ada sini ya, absolute kurungnya fungsi ini C-nya dikasih masuk ya di sini di dalam N fungsi ini. Kita buka tekannya if ya. Nah, jadi di sini itu kita akan tampilkan solusinya ya. Kita akan lihat di sini apakah yang timbul di kiri, apa yang di kanan. Solusi. Kita cek dulu satu-satu ya. Tampilkan solusi yang di kiri.
itu cout. Nah, sini akar sama dengan seperti yang di atas tadi ya, calon akar J ya, sini J karena itu tadi sudah di sebelum dan sesudah tadi. Nah, nilai fungsi sebelum dan sesudah jadi dipakai itu C akar J. Nah, setelah itu kita lanjut lagi untuk menampilkan nilai fungsinya. Lanjut lagi, sini ada nilai fungsi ya. J lagi. Nah, di sini kita tampilkan error. Kemudian di sini absolut kurung itu n fungsi J. Oke, jadi ya ini perintah ini dia untuk menampilkan solusi yang di kiri. Nah, setelah itu kita akan tampilkan lagi solusi yang di mana, di kanan ya. Jadi di sini else. Nah, di sini ini dia tampilkan solusi alhamdulillah, solusi yang kanan. Nah, di sini nah, karena ini sama ya, jadi kita copy saja supaya cepat. Hanya perbedaannya dia di sini tambah 1. Nah, di sini juga tambah 1. Ini kan tadi sih sudah dicek ya nilai fungsinya. Nah, oke. Nah, mungkin kira-kira untuk algoritmanya itu sampai di situ ya, langkah ke-6 kita sudah buat sampai di sini. Nah, jadi di sini ada yang kurang kayak di sini, return-nya return 0. Oke. Oke. Jadi kita tes running ya. Error. Di sini ada yang error di bagian fungsinya. Kita lihat dulu. Double kayaknya nih kurungnya. Tadi ada error ya. Di sini saya sudah perbaiki. Jadi kita tulis dulu ya. Kita running ulang. Tiga ini. Ada lagi ya yang error. Di langkah 3. Oke, jadi di sini kita lanjut ya.
Kita tes running. Nah, di sini ada yang error. Ini bukan garis datar, score juga. Oke, terus kita coba lagi running. Di sini sudah bisa running ya. Jadi di sini coba kita masukkan angka minus 3 untuk batas bawah. Batas atasnya tadi 2. Nah, kita ikut di sini ya. Sini. Jadi saya itu ambil batas bawahnya itu min 3, batas atasnya itu 2. Karena saya di sini menggunakan metode tabel, jadi menurut pengetahuan saya itu salah satu dari batas atas ataupun batas atas ataupun batas bawah itu dia memiliki nilai positif dan negatif. Jadi di sini kita masukkan input batas bawah min 3, batas atas 2, jumlah iterasi 10. Nah, di sini ditemukan akar di min 2,5. Nilai fungsinya itu dia min 0,317506 dan errornya 0,317506, sama seperti nilai fungsinya. Setelah itu akar yang kedua itu min 0,5 dengan nilai fungsi min 0,85129 dan error 0,85129. Jadi sininya ya. Jadi akarnya itu dia berada di sini ya, min 2,5 dan mana min 0,5 di sini akarnya berada. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai metode numerik ini pada bagian metode tabel. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kesalahan pendefinisian bahasa bakunya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.